وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mengatur segala urusan makhluknya di langit maupun di bumi, zat yang maha tinggi di atas segalanya. Maka sepantasnya lah kita menyanjungnya, memujinya, mengagungkan karena ketinggian, kebesaran, kemuliaan dan kemahaindahan sifat-sifat dan nama-namanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungkan sebuah ucapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan, ibadallah, inna syahra ramadana qad azama 'ala ar-rahili. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Ramadan telah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kita. Ramadan sebentar lagi akan berlalu dari kita. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, walam yabqa minhu illa al-qalil. Dan tidak tersisa dari Ramadan ini kecuali hanya sedikit saja, tinggal sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka barang siapa di antara kalian yang dari awal Ramadan telah berusaha memaksimalkan amal-amal ketaatannya, maka hendaknya dia sempurnakan, dia lanjutkan ketaatan-ketaatan tersebut. Wa man kana farrata fihi, dan kalau ternyata ada yang telah lalai dan menyia-nyiakan sejak awal dari Ramadan ini, maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, falyakhtim bil husna, maka hendaknya dia tutup akhir Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Fa innal amala bil khitam, karena sesungguhnya tolak ukur amalan itu dinilai baik, dinilai terima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana akhirnya. Maka oleh sebab itu hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau ternyata kita adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang telah berusaha semaksimal mungkin menjaga amal-amal ketaatan dan kebaikan dalam Ramadan ini dari awal Ramadan, maka hendaknya kita sempurnakan, kita lanjutkan sampai akhir Ramadan. Dan siapa yang lalai darinya, yang mengabaikannya, yang menyia-nyiakannya, maka hendaknya dia perbaiki di akhir-akhir Ramadan ini. Karena sesungguhnya tolak ukur amalan itu bergantung bagaimana akhirnya. Maka beliau mengatakan, fastamti'u minhu ma baqiya minal layali an-nayyirah wal ayyam. Maka hendaknya kalian bersenang-senang di sisa-sisa malam-malam yang penuh cahaya dan hari-harinya di bulan Ramadan ini dengan ketaatan. Isi dengan ketaatan. Jangan lewatkan kecuali kita berusaha untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Jangan kita lewatkan waktu yang sangat sedikit ini untuk melakukan perkara yang sia-sia.
Kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagaimana Nabi SAW telah berusaha memaksimalkan. Semaksimal mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga amal-amal ketaatannya, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ketaatannya di akhir Ramadan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, di 10 hari akhir Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh pada selainnya. Dan juga Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, kalau Nabi SAW sudah memasuki 10 akhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarah. Beliau kencangkan tali sarungnya. Kinayatan an adamil jima'. Sebagai bentuk kiasan bahwasanya beliau tidak mendekati istri-istrinya untuk berhubungan badan. Beliau fokus untuk beribadah. Wa ahla lailah aw layaliyah, dan beliau hidupkan malam-malamnya dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka lewatkan kesempatan yang begitu mulia di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir yang Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan, "Taharrau lailatal qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian keutamaan malam kemuliaan di 10 hari akhir malam Ramadan. Yang mana pada malam tersebut yufraku fihi, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menetapkan segala perkara dengan hikmah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya pada malam tersebut Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk hamba-hambanya setahun yang akan datang. Maka pada malam itu akan ada yang ditetapkan, siapa yang akan dipanjangkan umurnya, siapa yang akan meninggal di antara mereka, dan siapa yang ditetapkan bagi mereka rizki-rizkinya. Maka hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin malam-malam tersebut, jangan sampai kita ketinggalan dan luput dari malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Yang Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan, yang aku harus ucapkan ketika aku mendapati malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada ibunda kita radhiyallahu taala anha, hendaknya engkau ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha pengampun. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Kita ucapkan doa ini di saat-saat kita sujud, ketika kita mengangkat tangan, di setiap malamnya, di 10 hari terakhir. Inilah bentuk kita menutup Ramadan ini, mengantarkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amalan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, "Wastaudi'uhu amalan salihan yashhadu lakum bihi indal malikil allam." Beliau mengatakan, hendaknya kalian titipkan amal-amal kebaikan kalian pada bulan ini, yang semoga amalan yang kalian titipkan tersebut akan menjadi saksi untuk kalian di hadapan Sang Maha Penguasa, Sang Raja yang Maha Tahu. Kemudian beliau mengatakan, "Wa waddi'uhu inda firaqihi bi azka tahiyyatin wa salam." Dan pada saatnya nanti, hantarkan Ramadan ini dengan ucapan perpisahan dan salam, sebaik-baiknya salam. Sebagai bentuk kita mengantarkan Ramadan dengan ucapan perpisahan dan sebaik-baiknya salam adalah dengan melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Sebagaimana dikatakan di awal tadi, kalau ternyata kita di awal Ramadan termasuk orang-orang yang melalaikan dan menyia-nyiakan datangnya Ramadan ini, maka hendaknya jangan kita siakan di akhir ini. Kita masih punya kesempatan.
Makanya beliau mengatakan, hendaknya kalian manfaatkan bersenang-senang dengan sisa-sisa malam dan hari-harinya yang tersisa dari Ramadan ini dengan amal-amal ketaatan agar kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, istri-istri beliau. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau melakukan i'tikaf. Dan istri-istrinya melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Untuk apa? Kembali kepada ucapan Nabi SAW, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian semaksimal mungkin untuk mencari keutamaan malam kemuliaan agar kita melakukan ibadah di dalamnya, bukan sekedar menyambut dan menunggu kedatangan Lailatul Qadar tanpa kita beramal. Karena sungguhnya amalan apapun yang kita lakukan dari kebaikan pada malam itu, timbangannya lebih baik daripada amalan yang kita kerjakan 1000 bulan di selain Lailatul Qadar. Apakah itu sedekah kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, ketika kita mengangkat tangan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya amalan pada malam itu akan dinilai lebih baik daripada amalan-amalan kita kerjakan selama 1000 bulan di selain Lailatul Qadar. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita renungkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam agar kita menghidupkan di malam-malam 10 hari terakhir ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam kemuliaan, dia berdiri melaksanakan qiyamul lail di malam kemuliaan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak melewatkan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Tentunya dengan kita melakukan sebab. Di antaranya adalah qiyamul lail. Entah kita melakukan qiyamul lail di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, semuanya silakan. Dan tidak ada kekhususan untuk melakukan qiyamul lail diharuskan di sepertiga akhir malam. Di awal malam tidak ada keutamaan khusus. Artinya tidak akan dikatakan lebih baik orang yang berdiri sholat di sepertiga akhir malam dibandingkan di awal malam. Semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum asalnya sholatut tarawih dikerjakan di awal malam. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Namun bukan berarti setelah kita qiyamul lail di awal malam, kemudian di sepertiga akhir malam kita tidur. Hendaknya kita manfaatkan, kita sibukkan diri seperti akhir malam. Kalaupun kita tidak sholat, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan pada waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam itu di sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Siapa yang meminta maka Allah akan berikan. Siapa yang beristighfar, mohon ampun, maka Allah akan ampuni. Maka jangan kita abaikan, jangan kita lalai. Mentang-mentang kita sudah melaksanakan sholat atau tarawih di awal malam, kemudian kita tidur dari sepertiga akhir malam, maka ini merupakan kerugian yang besar kalau kita tidak mengerti dan tidak memahaminya. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا يا رب
rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.